Salam sejahtera bagi kita. Saudara-saudari, saya Pastor Erikson Situpu akan membagikan permenungan, yakni renungan harian Kamis 27 Februari 2025. Kita akan merenungkan Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai 50. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini yang barusan kita dengar mengajak kita untuk berhati-hati akan perbuatan kita yang bisa menyebabkan orang lain, terutama yang kecil, yang lemah, ataupun yang mudah terpengaruh, jatuh, murtad, dan kehilangan iman. Perbuatan yang menyebabkan orang kecil jatuh atau murtad, termasuk juga di dalamnya adalah cara hidup yang buruk, yang membuat orang kecil tadi, orang lemah yang mudah terpengaruh tadi, kehilangan iman. Untuk orang yang demikian, sebelum terjadi hal itu, dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, lebih baik ditenggelamkan ke dalam laut, dengan batu kilangan diikatkan pada lehernya. Tindakan ini sebenarnya berupaya untuk mencegah, tindakan pencegahan, agar tidak terjadi hal buruk yang menyebabkan kedua-duanya, orang yang memberi contoh buruk dan orang yang terpengaruh, jatuh ke dalam neraka. Maka diikatkan batu, katanya, di lehernya sebagai tindakan pencegahan. Menurut alam pikiran Yahudi, perbuatan jahat atau cara hidup seseorang yang buruk itu bersumber dari anggota tubuh, seperti dikatakan tadi, kaki, mata, tangan. Dengan kaki orang menendang sembarang, dengan tangan orang memukul atau mencuri, dengan mata orang menjadi sombong atau membangkitkan nafsu. Tetapi tentu saja manusialah yang berdosa, bukan tangannya, bukan kakinya, bukan matanya, tapi manusia itu secara utuh yang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tadi mengajak kita untuk cungkillah matamu, penggallah tanganmu, potonglah kakimu, katanya. Mau mengatakan kepada kita, marilah kita secara radikal mencabut sumber-sumber yang membuat kita jatuh ke dalam dosa itu.
mencabut secara radikal, seperti kita misalnya seperti memotong tangan, kan begitu, mencungkil mata, memotong kaki. Artinya mari kita serius secara radikal membuang sumber-sumber yang membuat kita masuk ke dalam dosa, dan orang lain juga akan jatuh. Saudara-saudari, kita tahu tentu sumber-sumber apa itu yang membuat kita masing-masing, diri kita masing-masing berdosa. Memang akan ada penderitaan, kesulitan kalau kita mau mencabut sumber-sumber itu. Tetapi itu lebih baik daripada menderita di neraka dengan api yang tidak padam, ulat yang tidak mati. Lebih baik menderita sementara. Seperti dikatakan dalam sabda Tuhan dalam bacaan pertama seturut penanggalan liturgi, dikatakan kepada kita, hati dan kekuatanmu jangan kau turuti untuk berlaku sesuai dengan hawa nafsumu. Jangan kita turuti jika memang mengakibatkan kita jatuh ke dalam dosa. Sering juga dengan akal, bahkan selalu mencari alasan untuk membela perbuatan jahat. Aneh, perbuatan jahat dibela atau contoh buruk dibela. Tindakan membela atau mencari alasan bukanlah tindakan yang diinginkan Tuhan kepada kita. Dia mengajak kita untuk tidak menuruti, bahkan mencabut secara radikal sumber-sumber kejahatan itu. Tidak ada kompromi, serius. Saudara-saudari, kita perlu sadar bahwa kita hidup di dunia ini bersama dengan yang lain. Dalam keluarga, di biara, tempat kita kerja, di sekolah, universitas, masyarakat, desa, dan sebagainya. Ingat bahwa segala perbuatan kita yang buruk bisa menjatuhkan orang di sekitar kita yang lemah tadi, yang mudah terpengaruh, membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Maka saudara-saudari, kita diajak oleh Tuhan pada hari ini agar kita tidak jatuh ke dalam dosa itu. Marilah kita untuk mencabut sumber-sumber dosa itu. Maka permenungannya bagi kita, mari kita lihat diri kita, apakah aku menjadi batu sandungan di antara tempat tinggal saya, tempat saya bekerja, membuat orang-orang menjadi tersandung kehilangan iman. Apakah saya berada di posisi itu? Untuk itu mari kita membuang, melawan tanpa kompromi segala sumber-sumber dosa itu. Selanjutnya, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama kita diajak, jangan berkata, betul aku sangat berdosa, tapi apakah menimpa diriku sebab Tuhan panjang hati. Jangan menyangka pengampunan terjamin sehingga kita tetap menimbun dosa demi dosa. Daripada menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa, mari kita membersihkan diri kita, sehingga kita menjadi seperti garam yang asin, yang berguna, dan hidup berdamai seorang dengan yang lain. Semoga, amin.